First one to talk. Alpire. D-Day. Our entire population delivering medicine to patients. Second Civil War, underfunded. Society for inmates who took. Film ini menceritakan tentang kehidupan di masa depan setelah Perang Dunia III terjadi, di mana manusia yang tersisa masih bisa bertahan hidup dan dengan sangat struggle tentunya untuk melanjutkan kehidupan. Di tengah peliknya masyarakat biasa menjalani hidup sehari-hari, namun tetap saja segelintir orang yang masih punya power berniat mengendalikan ekosistem. Disinilah tercipta ide Onyx Smartwatch. Adalah jam tangan yang terprogram sedemikian rupa dan di dalamnya tertanam pula virus mematikan. Inilah Mbak Aleira, seorang agen perusahaan Alpire yang menuntut keadilan untuk kematian ibunya. Dia tinggal berdua dengan ayahnya yang sangat disiplin dan konservatif. Teknologi pada masa ini sudah sangat canggih, di mana hanya menggunakan sarung tangan khusus bisa mengendalikan peluru yang mampu menembus benda dengan daya ledak yang luar biasa. Di lain sisi, pihak organisasi oligarki ini secara sepihak melakukan pengurangan jumlah penduduk yang menolak dengan penggunaan smartwatch. Di sini Aleira dan rekannya, Lucas, menginvestigasi tentang apa yang telah terjadi. Aleira yang ternyata mengetahui agenda di balik semua kejadian itu, memberitahukan kepada Lucas tentang hari di mana dalam kurun waktu 3 hari akan terjadi secara massal program smartwatch itu bakal mengacaukan tatanan dunia. Lucas memberitahukan tentang apa yang diketahui oleh Aleira kepada atasannya. Ialah Aeon, dalang dibalik semua agenda smartwatch. Di sini Lucas agaknya berpihak kepada Aleira, dan karena itu Lucas dibuang dari organisasi dan diasingkan oleh Aeon. Aleira mencari keberadaan tentang siapa orang yang membuat smartwatch itu pertama kali. Karena kejadian pada masa kecilnya selalu terngiang-ngiang dalam benaknya. Kini setelah 15 tahun berlalu, smartwatch itu muncul kembali di hadapannya. Pencarian itu mengarah pada sosok Kieran, anak dari si pembuat smartwatch. Naasnya Kieran yang selama ini bergerak dalam komunitas underground, juga sedang menghadapi masalah dengan smartwatch itu. Kieran harus terpaksa menggunakan smartwatch yang telah diaktifkan virus di dalamnya. Waktunya untuk bertahan hidup tinggal 36 jam saja. Party invite only. Easy. Our drop isn't due yet. The virus causing your body to attack. You kill Aeon and this is your chance. Asking nicely. Mereka pun akhirnya bisa sepaham dan bekerja sama untuk menggagalkan misi dari Aeon. Setelah mereka berbincang dengan ayah Aleira tentang masa lalu,
Mereka tersadar siapa dan mengapa agenda smartwatch itu bisa terlaksana. Adalah tidak lain si pimpinan perusahaan Empire, di mana Aleira juga merupakan agen di dalamnya. Dan seorang bernama Dixon adalah si pimpinan lapangan yang tidak punya hati nurani. And suddenly it's everybody else's fault. Empire scraps in the pit, the same company. Cameron lost his life making sure to figure it out his target. Maybe bought myself. He slaughtered those people much. Not letting the what? Yes. Word. Off that night. Eon, his word, may not have pulled the trigger. That was Alpire's plan, of what she was willing to do. And you didn't. They're here. Get out of here! Sawyer, house is clear. And bring me Sawyer's head! Lucas yang telah dicampakkan dari organisasi harus terpaksa mengenakan jam Onyx itu di saat bersamaan Aleira datang untuk meminta bantuan dalam menggagalkan misi. Namun kesalahpahaman terjadi hingga Aleira terpaksa bertarung dengannya. Dan saat itu pula Empire datang dan meringkus Aleira. We didn't know that Eon would turn on us. What did I do? Alara, you murdered her. Wait for your instructions. They won't. Aleira dibebaskan dan diberi waktu 6 jam untuk menghabisi Kieran. Dengan sedikit bantuan dari warga lokal, Aleira berhasil selamat dan bisa bertemu dengan Kieran. Hari yang dinantikan tiba. Malam ini akan menjadi malam bersejarah, di mana jam Onyx akan diaktifkan secara massal. Pergolakan terjadi di mana-mana. Say word. Hey, Tonight is that moment for Empire that we will not be. That we seize it. Patrick, we only have a couple. hey, what are you doing? No, no. This Would street- Michelangelo not watch these upon the stars? I am from the people, therefore I am boardroom. Why did you? Empire mainframe, get off of me. Boot if I kill Eon. For the city! Setelah mereka berbagi tugas, akhirnya Aleira berhadapan langsung dengan Dixon, si musuh yang menghabisi ibunya di masa lalu. Pertarungan epik penuh dengan kecanggihan teknologi ini, ya taulah, pastinya dimenangkan oleh si aktor utama. Same goddamn revenge. We're the same. Can't you feel it, Alara?
Sementara ayah Aleira berhadapan pula dengan Dexon. Mereka akhirnya bisa berhadapan langsung, namun si ayah tertembak. Sedangkan Kiran yang bertugas menghabisi Aeon, si bos pimpinan. Dia ditawarkan jabatan untuk bergabung dengan organisasinya. Aleira berhasil menyelamatkan ayahnya dan menghabisi Dexon sekaligus dalam satu serangan menggunakan sarung tangan andalannya. Kiran yang tak lama lagi hidupnya juga akan habis, memilih untuk menghentikan Aeon untuk selamanya. Program Onyx Smartwatch yang menyesatkan itu pun berhasil digagalkan oleh Aleira dengan menghancurkan server utama. Kini kehidupan di bumi dapat berlangsung dengan natural. Semua device Onyx Smartwatch itu pun tak berfungsi sebagaimana mestinya. Bayangin guys, dari sebuah smartwatch mereka bisa mengendalikan penggunanya. Berbahaya sekali bukan jika teknologi disalahgunakan. Kita memang diberikan kemudahan jika menggunakan smartwatch. Ya bisa mengetahui detak jantung kita, berapa kalori keseharian, dan lainnya. Tapi perlu diwaspadai, mereka yang memiliki perusahaan itu juga lebih mengetahui apa yang ada dalam tubuh kita, keseharian kita, dan apa-apa saja yang kita lakukan. Sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang dipantau oleh mereka. Hati-hati guys.